warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'dad ad-diyafa li'ibadis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana pagi yang hikmat berselimut rahmat dan kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri di tahun 1443 Hijriah. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kejayaan, kemaslahatan dan kebahagiaan umatnya, baik di dunia terlebih-lebih nanti di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kata Idul Fitri dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitri. Id bermakna kembali dan Al-Fitri berarti suci atau kembali kepada fitrah kemanusiaan yang sesungguhnya. Karena itu, maka Idul Fitri dapat dimaknai sebagai kembalinya seorang manusia kepada kesucian dan fitrah kemanusiaannya. Penamaan hari raya Idul Fitri ini paling tidak karena beberapa alasan. Yang pertama, pada hari ini umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan seperti dilahirkan kembali, dilahirkan dengan kesucian tanpa noda dan dosa, persis seperti halnya seorang bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci dan bersih. Kedua, di hari di luar bulan Ramadan, banyak manusia yang hanyut dalam hawa nafsunya dan tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga sifat serakah, sifat ambisius dan sangat egois dalam bulan Ramadan semua itu dapat dikendalikan dengan baik. Karena itu, pada hari ini umat Islam yang telah berhasil menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan kembali jati diri kemanusiaannya. Ketiga, pada hari ini, di hari raya Idul Fitri, umat Islam disadarkan kembali dengan perjanjian primordialnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kala mereka masih berada di dalam rahim ibunya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu, kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Ikhwanul muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebulan penuh kita telah terdidik meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah semestinya di hari-hari depan kita pun mulai meningkatkan hubungan yang baik antara sesama manusia. Karena itulah, maka di hari raya Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk saling memaafkan dan saling mendoakan satu sama lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tak ada yang dapat mengklaim bahwa
dan bebas dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang mau bertobat. Karena itu selayaknya lah bagi kita semua untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Kezaliman atau kesalahan yang kita pernah perbuat pada orang lain bisa mengurangi timbangan amal saleh kita. Bahkan seorang dapat bangkrut tatkala seluruh amal saleh telah diserahkan kepada saudaranya yang ia zalimi. Lalu keburukan-keburukan orang lain pun akan dipikul kepadanya akibat kezaliman yang telah dilakukannya kepada orang lain. Karena itu memohon maaf menjadi pilar penting agar kelak dampak dosa dan kezaliman itu tidak berubah menjadi bumerang di hari kiamat nanti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui khutbah Idul Fitri ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasul menjawab, "Mereka bisa menjadi jannahmu dan bisa menjadi jahannammu. Keridhaan mereka akan membawa ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke dalam neraka jahanam." Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita yang masih memiliki ibu dan bapak ataupun salah satu di antaranya, terutama ibu kita, bisa membawa kita masuk dalam surga. Apabila mereka sudah tua renta, tak berdaya, tergeletak, tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat baik, ingin berbuat banyak, namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya, semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin semua, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi, menyayangi dan meringankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari, apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada bapak dan ibu kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong, dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua? Berapa kali kita menengoknya, berapa kali kita menciumnya, menggendongnya dan menuntunnya, berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita. Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya, berapa kali kita tersenyum kepada mereka, berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang,
sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita. Oleh karena itu rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpu di hadapannya. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal, sedang ia durhaka kepada orang tuanya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampun untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua kita, memohon belas kasihan, doa dan anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentu ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirimkan doa sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui khutbah ini pula, selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih ada maupun sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang, sehingga terjadi hablum minallah wa hablum minan nas yang hakiki. Oleh karena itu, marilah setelah salat Id ini kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, kepada tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita tanpa melupakan protokol kesehatan. Untian kalimat maaf kepada mereka, semua seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Akhirnya pada penutup khutbah pertama ini, kita serukan kepada segenap umat Islam untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bermasyarakat, bernegara, menjadi lingkungan kita supaya bersih dan masyarakat kita tertib, aman dan damai. Dan mari kita jadikan Sulawesi Selatan ini serta negara kita Indonesia ini tercinta menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang bersih, indah masyarakatnya, penuh kasih sayang, sifat tahu, sifat lebih, sifat ingat, damai, aman, tertib, maju perekonomian dan pembangunannya, sejahtera dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, serta menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama orang tua kita sendiri, sehingga kita bisa kembali fitrah manusia, meraih kehidupan yang hakiki dalam bingkai beragama, berbangsa dan bernegara. Ja'al wa iyyakum minal aidin al-faizin wa dakhalna fi zumrat ibadis salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ya ayyuhal muslimun sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ya basikal yadaini bil atiyah, ya man tanazza fi dzat wa sifatil ahdiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya zat yang maha sempurna, sebagaimana Engkau henti-hentinya memberi nikmat, maka anugerahkanlah kami rasa syukur kepadamu yang henti-hentinya pula. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah, saat-saat yang syahdu seperti ini, kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpuh di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, ya Rabbana, lancarkanlah usaha-usaha kami jika halal dan Engkau ridhai. Bantulah hamba dalam menjaga kepercayaan orang lain ya Rabb. Berilah kami kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa malas dan menunda-nunda kebaikan. Peliharalah kami dari bisikan dan rayuan syaitan yang akan menyeret kami ke dalam neraka-Mu. Bantulah kami dalam menyelesaikan amanah. Berilah kami kemudahan dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah dan ridhoilah mereka dengan keridhaan yang mengantarkan mereka pada semua jenis keridhaan-Mu, membawa ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunan-Mu, serta tempatkanlah mereka di negeri yang mulia dan aman, yaitu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang jika itu bermanfaat untuk orang yang banyak ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami dalam keadaan kufur kepadamu. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Janganlah Engkau panggil kami dan orang tua kami sebelum kami sempat membahagiakan dan membanggakan mereka beserta keluarga kami. Janganlah Engkau panggil kami sebelum kami menyelesaikan amanah yang Engkau percayakan, agar nantinya kami tidak merepotkan orang lain setelah kepergian kami. Allahumma anjil ikhwanana al-muslimina wal mustami'ina fi Palestin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah mereka dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Allah mansur mujahidin fi Palestin, Allah mansurhum 'alal yahud. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum mujahidin di Palestin. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi dan sekutunya dari kalangan kufar dan kaum munafik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana wa sadaqatana wa qira'atana wa du'ana ya Allah. Bitammin taqsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.